Tanpa kita sadari, musik telah menjadi suatu kebutuhan hidup bagi setiap manusia. CEO Sun Eater Kuku Rizal mengatakan, sebagai perusahaan label rekaman dan musik, inovasi serta kreativitas sangat diperlukan untuk menentukan perkembangan musisi yang dinaunginya. Ia pun mempertemukan lagu dan pendengarnya dengan cara yang tidak konvensional. Lalu, industri kreatif yang satu ini dapat duit dari mana ya? Hello, I'm Kuku Rizal. Welcome to Finfolk Money. Lo di Sun Eater kerjaan apa sih? Gue megang merchandise-nya. Gue di Sun Eater ngerjain video-video short sama buat TikTok sih mostly. Halo, aku di Sun Eater bagian di divisi artis and repertoire. Apa yang paling lo suka dari Sun Eater? Apa ya? Kekeluargaannya mungkin kali ya, yang gue belum dapetin di kantor-kantor sebelumnya mungkin. Temen-temennya sih. Gue sendiri suka sama bidang ini di industri entertainment dan musik ini. Terus teman-temannya juga suportif. Banyak banget gue menemukan insight baru yang sangat berharga buat gue. Satu kata buat Sun Eater. Satu kata buat Sun Eater, menyenangkan. Best! Apa ya? Terus maju. Dua kata deh. Oh iya deng. Berarti terus. Halo Mas, sekarang kesibukan sehari-hari lagi ngapain aja sih? Lagi sibuk ngejalanin posisi hari ini sebagai direktur sebuah perusahaan musik namanya Sun Eater. Mostly biasanya kita preparation untuk persiapan rilisan musisi, perancangan untuk bikin live konser, sama mungkin beberapa konten-konten lain sama merchandise. Kenapa nyemplung ke industri musik? Agak nekat sih sebenarnya karena latar belakang studi ada di Kria Keramik di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Terus sempat kerja juga di perusahaan retail, sempat kerja juga di perusahaan FMCG. Terus akhirnya makin sadar kalau passionnya itu di musik. Akhirnya suatu ketika sangat terinspirasi oleh Disney dan dunia IP-nya. Terus berpikir gimana caranya membuat suatu perusahaan musik seperti Disney. Ya, akhirnya tuh nekat di tahun 2019 akhirnya bikin Sun Eater bareng teman-teman. Apa sih yang ngebedain Sun Eater nih dari music company lain? Ya, sebenarnya ada gue inget banget ada 3 artikel sebenarnya yang sangat nge-trigger gue untuk bikin Sun Eater. Yang pertama itu bisnis modelnya Radiohead, di mana Radiohead sangat sekretif terhadap bisnisnya. Di situ gue sangat berusaha untuk mencoba mencerna seperti apa sih industri musik global itu. Lalu yang kedua adalah artikel mengenai salah satu investment terbesar Google adalah pembelian sebuah record label namanya Interscope. Di situ mereka membuat satu entity baru namanya United Master. Itu di situ gue juga cukup penasaran kenapa perusahaan sebesar Google salah satu investmentnya adalah ke industri musik. Yang ketiga mungkin seperti banyak orang tahu juga bahwa fenomena Asia dan Actiat Rising di industri musik global juga ngasih impact yang sangat luas. Nah, dari 3 artikel itu sebenarnya yang membuat gue berpikir bahwa kayaknya emang harus ada inovasi di industri musik Indonesia yang ketika konsumennya udah berubah secara behavior, secara consumption, tapi ternyata secara bisnis model atau industrinya belum ada inovasi, sepertinya masih cukup konvensional. Jadi yang gue lakukan adalah gue punya ide untuk membuat sebuah IP-based company di industri musik yang gue butuh jagoan-jagoannya nih gitu. Hingga akhirnya dengan waktu yang cukup singkat, dengan modal nekat, akhirnya kita coba planning sebuah perusahaan musik versi kita yang sekiranya bisa diaplikasikan untuk industri musik Indonesia. Nah itu akhirnya kita membuat sebuah Sun Eater. Nah, apa yang membuat Sun Eater berbeda dibandingkan record label lain di Indonesia adalah secara bagaimana kita beroperasi, berproduksi, dan secara bisnis model itu juga udah cukup berbeda. Karena mungkin dengan latar belakang gue desain, itu yang cukup membantu proses gue mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari brandingnya, marketingnya, target marketnya,
itu yang semakin kita menajamkan bahwa memang udah saatnya Saniter menyasar ke milenial dan Gen Z terutama, karena mereka udah punya gaya bahasa yang berbeda, selera visual yang mungkin cukup berbeda, tata cara berbahasa yang berbeda, yang akhirnya membuat Saniter dianggap cukup relevan terhadap generasi hari ini. Berikutnya adalah secara bisnis model Saniter, balik lagi karena kita IP base, kita melihat salah satu insight bahwa musisi itu sangat mengandalkan pendapatan dari manggung, yang kita tidak menganggap bahwa itu cukup ideal, hingga akhirnya secara bisnis kita menciptakan revenue lain di lain pendapatan dari off air atau manggung. Yang beruntungnya kita berjalan 1 tahun sebelum pandemi, dan bisnis model itulah menyelamatkan kita selama pandemi hingga bisa bertahan sampai hari ini. Sebenarnya IP-nya kita bagi beberapa. Kalau secara talent kita ada 7 nama yang udah kita announce. Ada Fish, Lomba Sihir, Hindia, Agatha Priscilla, Aldian Rishad, Rehan Nur, Mantra Futura. Lalu akhir minggu ini kita announce satu virtual band under rilisan Saniter namanya Gate. Lalu berikutnya kita punya 3 IP event untuk conference, festival, sama musik expo. Lalu berikutnya kita punya sekolah informal under Saniter. Berikutnya kita punya IP merchandise untuk Sundongyang. Lalu ada 3 IP film yang under Saniter Group. Jadi itu ada beberapa IP yang sedang kita push, dan ada beberapa yang sedang akan dirilis dalam waktu dekat. How do you describe yourself as a founder? Suka mimpi kali ya, karena nggak tahu, dari awal selain modal nekat, yang gue selalu percaya adalah gue punya bayangan gue akan mati dikenal sebagai apa. Jadi gue ingin mati dikenal sebagai guru, nggak literal sebagai guru adalah sebagai dosen atau sebagai guru di sebuah sekolah, tapi harus bisa jadi contoh yang baik untuk keluarga terdekat atau teman-teman terdekat. Nah, dari situ akhirnya berkembang menjadi bahwa dengan passion gue di musik, gue menjalankan apa yang gue cintain, dan gue yakin ada banyak orang yang mencintai musik selayaknya gue, dan gue ingin mencari orang-orang itu, dan akhirnya kita bekerja bareng untuk mewujudkan mimpi itu. Sesederhana itu sih sebenarnya, yang akhirnya 2019 gue mulai tanpa ada knowledge mengenai industri musik sama sekali, bener-bener nyemplung dari nol. Hingga akhirnya ketemu orang yang mimpinya sama, tadinya mimpi gue jadi mimpi kita, akhirnya itu yang bisa kita pegang sampai hari ini, dan kita yakini akan berkembang sejalannya waktu sih. Gimana caranya lo bisa tahu kalau si industri musik ini makes money? Misalnya kalau misalnya dari banyak kegiatan kita sehari-hari, kalau pemerintah ngebagi industri kreatif kan ada beberapa sektor, ada fashion, ada game, ada apa segala macam. Sesederhana semuanya pasti ada irisannya sama musik. Jadi tapi pertanyaannya adalah pendapatan kita secara negara dari musik itu sangat minim. Jadi ada missing link dari supply dan demand-nya. Nah, hal itulah yang membuat gue tertantang untuk menemukan problemnya di mana, dan gue menjadikan solusi itu sebagai jawaban dengan alasan munculnya Saniter. Kalau misalnya konteksnya yakin apa enggak, yakin. Kenapa? Karena banyak contoh kasus musisi-musisi di luar sana yang bisa hidup dengan makmur sejahtera dari pilihannya sebagai musisi. Dan di Indonesia pekerjaan itu hanya sebagai musisi, tapi ada banyak pekerjaan lain, opsi pekerjaan di belakang layar di industri musik yang bisa dipilih. Itu yang banyak hal itu yang membuat gue nekat untuk akhirnya terjun langsung meninggalkan semua pekerjaan gue saat itu untuk fokus di industri musik. Berapa sih modal yang lo keluarin pas saat nge-build Saniter? Do you believe in burning money? Modal gue sekitar 200 juta waktu itu. Gue pinjam kepada salah satu personal investor. Gue tanpa ilmu bisnis, sesederhana sales gue di tahun pertama harus bisa cukup untuk runway selama setahun ke depan. Dengan modal nekat itu yang membuat gue akhirnya membuat perencanaan sederhana yang akhirnya gue bisa bootstrap di bulan ke-11 lebih cepat dari target. Dan kalau masalah burn atau enggak, mungkin gue anggapnya itu sebagai investment. Bisnis adalah risk management. Selama burn-nya itu adalah salah satu dari strategi dan masih manageable,
menurut gue itu masih make sense. Tinggal kapasitas masing-masing aja. Sejauh apa burn-nya atau investment-nya itu cuman kita sendiri yang tahu. Karena kan segala network, resource, capital, setiap orang punya perspektif yang berbeda dan knowledge yang berbeda juga gitu. Pendapatan terbesar Sun Eater nih berasal dari mana sih? Yang pertama partnership, yang kedua merchandise, yang ketiga manggung. Itu secara backbone sebenarnya ada 3 itu. Mungkin kalau buat banyak, ini agak cukup unik karena sebenarnya banyak musisi di Indonesia pasti pendapatan terbesarnya adalah manggung. Itu yang coba kita sesuaikan dengan bisnis model Sun Eater, di mana per hari ini pendapatan terbesar kita dari partnership. Kayak gimana sih lo ngeliat kayak kita bisa maksimalin gak sih peluang ini untuk dapetin duit yang lebih banyak lagi? Bangetan karena jujur gue orang yang cukup data driven person. Jadi dengan pengalaman gue yang nol mengenai industri musik, salah satu yang menyelamatkan gue adalah data. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena apa yang dilakukan Sun Eater di industri musik bisa dibilang banyak yang anggap itu salah. Tapi buat gue adalah make sense apa enggak. Nah, salah satu guidance gue untuk mengambil keputusan adalah data. Contoh misalnya penjualan artis Peace atau Hindia di kota Makassar cukup tinggi, tapi panggungnya ternyata cukup sedikit. Kita manggung di Makassar, kenapa enggak akhirnya kita memutuskan untuk membuat konser di Makassar. Nah, hal-hal semacam itu yang kita coba collect dari setiap departemen, yang akhirnya kita coba analisakan dan kita jadikan sebuah solusi. Karena setiap 6 bulan sekali biasanya kita bikin FGD untuk memvalidasi market segmentation kita. Sama kita dari awal udah bekerja sama dengan beberapa mahasiswa yang cukup dekat dengan kita untuk menjadi data analis terhadap data-data yang kita punya. Jadi apalagi memilih musisi hari ini itu udah bisa jadi berdasarkan data. Kalau dulu mungkin ada posisi namanya AR, Artist and Repertoire, itu adalah mata dan telinganya sebuah label untuk memilih artis apakah dia akan jadi sukses atau enggak dan lagu apa yang cocok. Kalau dulu mungkin AR tugasnya adalah datang dari satu gigs ke gigs atau dari konser ke konser. Mungkin hari ini tugas AR akan sangat melelahkan kalau dia harus datang dari panggung ke panggung, sedangkan ada jutaan data yang bisa dilihat di depan mata. Tinggal kita milih mana yang sesuai dan mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Peran Sun Eater atau goals dari Sun Eater terhadap para musisi 10 tahun ke depan? Sebenarnya Sun Eater itu pengen represent Indonesia di skala global. Kita ingin menancapkan peta Indonesia di industri musik global. Mungkin jalannya udah dibuka oleh Rich Brian, Nicky, Warren Hugh atau beberapa musisi lain. Tapi buat kita dengan bonus demografis sebesar 270 juta penduduk Indonesia, di saat mata dunia sekarang nggak hanya terpatok pada market Amerika, semuanya udah mulai ke Asia. Tinggal gimana cara kita menghadapi opportunity itu untuk tampil dengan kekuatan budaya kita, which is lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia. Sun Eater pengen jadi gerbong untuk membuka jalan yang jauh lebih lebar lagi terhadap exposure talent-talent Indonesia. Karena buat saya percaya bahwa hits itu bisa dari mana aja di seluruh dunia. Contoh kayak banyak lagu TikTok yang saya dengar, ini lagu apa gitu, tapi ternyata setelah saya pelajari liriknya sebenarnya dia pembeda antara air tawar dan air asin gitu. Tiba-tiba terus secara bagian lagu diambil untuk dinyanyikan lagi oleh penyanyi lain dan jadi lagu lebih terkenal lagi. Jadi itu banyak bukti bahwa hits itu bisa dari mana aja, dan saya percaya banyak banget potensi mungkin dari teman-teman yang ada di timur, ada di barat, mungkin ada di beberapa pelosok Indonesia yang harusnya punya hak untuk didengar lebih luas oleh kuping secara global. Kalau belakangan ini ya mungkin lagi rame ya NFT sama Web3 gitu ya. Kayak what do you think about the phenomenon, atau mungkin Sun Eater akan merambut ke sana juga? Saya cukup kayak sedang memperhatikan, yang jelas pasti sangat memperhatikan apa yang terjadi dengan fenomena Web3. Kenapa? Karena itu akan merubah banyak pola produksi, distribusi, konsumsi industri musik. Misalnya, kalau dulu musisi
membutuhkan label untuk membiayai lagunya. Jadinya label akan sangat punya kontrol terhadap karya si musisi. Jadi musisi nggak punya break in possession. Coba bayangkan kalau misalnya sekarang musisi bisa mempunyai dana untuk memproduksi lagunya dari fansnya. Jadi musisi akan punya total creative control terhadap karyanya. Jadi itu pasti akan merubah supply dan demand dari industri musik itu sendiri. Karena yang tadinya label punya kontrol, terus tiba-tiba musisi, sekarang semuanya berubah. Itu pasti akan banyak ombak atau riak yang muncul di industri musik. Tinggal bagaimana menyesuaikan dan keseimbangannya akan seperti apa. Itu yang saat ini saya percayai. Cuman kalau apakah implementasinya udah sejauh apa, mungkin ini masih masa-masa di awal lah, early phase, dimana banyak orang yang masih mencoba segala macam bentuk lah, mulai dari A, B, C, D, F, G. Nantinya pasti akan penyesuaian mana strategi yang paling cocok. Kalau Sun Eater sendiri, kita percaya soal desentralisasinya saat ini. Dan kalau untuk udah nyemplung langsung ke dunia NFT, sejauh ini kita belum. Uniknya adalah sebelum ada heboh-heboh mengenai NFT dan Web3, Sun Eater itu hampir semuanya tuh gamer. Jadi kita banyak mengimplementasikan gamification dari dunia game ke industri musik dan di Sun Eater. Ini salah satu justru bisnis model game itu banyak yang kita implementasikan ke Sun Eater. Contohnya ketika kita memproduksi sebuah merchandise, kita biasanya ada satu desain dengan 2 warna atau 2 colorway. Biasanya kita bikin gimmick, kalau yang hitam bisa dijual online, yang putih kita jual offline. Atau ada beberapa merchandise yang kalau mau beli orangnya harus datang 2 kali acara konser Fish atau Hindia, baru nanti dia baru bisa beli. Jadi itu kayak selayaknya orang beli skin di games. Jadi ada matriksnya, rarity sama achievement. Nggak semua orang bisa beli, dan ada beberapa effort yang dikeluarkan untuk bisa beli beberapa merchandise. Jadi ketika semua hal mengenai NFT dan Web3 itu sangat beresonansi terhadap Sun Eater. Kenapa? Karena itu dekat banget dengan apa yang biasa kita lakukan. Tinggal kita menunggu siapa yang bisa membuat suatu sistem yang udah bisa diimplementasikan dengan baik, yang akhirnya kita bisa tinggal adjust aja. Gue nggak tahu gue orang yang berhak karena punya pengalaman atau knowledge yang luas apa enggak. Cuman kalau yang gue percaya, investment ke intellectual property itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena itu nggak lekang oleh zaman dan implementasinya bisa kemana-mana. Mungkin kadang terminologi IP suka overuse, tapi dalam kasus Sun Eater itu bisa sangat jadi pegangan untuk kita hidup lebih lama lagi. Misalnya contohnya, kalau misalnya IP-nya berubah lagu atau hak cipta, itu bisa kita wariskan ke anak cucu. Jadi itu bisa jadi financial things yang nggak cuma buat kita tapi buat keluarga kita. Berikutnya adalah ketika kita mau men-scale up suatu bisnis, kita punya IP sebuah event Sun Eater, kita bisa nge-scale up bisnisnya ketika ada beberapa investor atau beberapa partner tertarik untuk terlibat gitu. Jadi itu kenapa bahkan di Sun Eater sendiri kita punya insight bahwa hampir 80% pendapatan dari artis itu selalu berdasarkan artis activities. Misalnya dia nggak manggung, dia nggak bikin album, dia nggak akan dapat duit. Itu kenapa kita butuh revenue yang cukup stabil yang bisa menjadi pemasukan dari artis. Biasanya kalau kita punya talent, misalnya Fish, kita bikin primary IP sama secondary IP. Primary IP adalah si artis bisa mendapatkan duit dari manggung, merchandise, fans, dan lain-lain. Tapi ketika kita bikin secondary artis, jadi dari album-album itu kita bikin karakter, kita bikin cerita lagi, yang akhirnya secondary IP itu bisa menghasilkan duit lagi. Bayangkan si Fish punya Mickey Mouse. Mickey Mouse ini punya keleluasaan untuk nggak bisa tua, nggak bisa mati, bisa tiba-tiba berada di 100 negara, dan dia bisa dioptimalisasikan secara revenue. Itu yang kita coba siapkan dari masing-masing talent. Itu kenapa di internal kita menyebut artis kita adalah IP gitu. Does money solve everything? Bisa ya, bisa enggak, tergantung skala tertentu. Cuman kalau di awal jawaban gue mungkin enggak. Thank you, Mas. Sama-sama.